Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Paramita Dewi, NIM 021 kelas 3A. Pada video kali ini, saya akan mengimplementasikan jaringan wireless untuk salah satu sekolah yang ada di Ponorogo, yaitu SMA Negeri 1 Balong. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ACC Modul 6 Praktikum Jaringan Komputer. Sebelum ke prakteknya, saya akan membahas sekilas terkait dengan jaringan wireless. Jaringan nirkabel atau disebut juga dengan jaringan wireless adalah teknologi yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi tanpa menggunakan kabel fisik. Prinsip kerja dari jaringan nirkabel atau wireless adalah memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang membuat sinyal radio berfrekuensi khusus untuk saling memberi dan menerima informasi. Pada umumnya ada dua frekuensi utama jaringan wireless, yakni 2,4 GHz dan 5 GHz. Perbedaan antara frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz pada jaringan nirkabel atau wireless terletak pada kecepatan, cakupan sinyal, dan jangkauan. Secara umum, frekuensi jaringan 2,4 GHz dapat digunakan sebagai pilihan yang lebih baik untuk mengirim data dalam jumlah kecil dari jarak yang lebih jauh. Sedangkan jaringan dengan frekuensi 5 GHz disarankan untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan dan responsivitas tinggi. Ada beberapa enkripsi jaringan wireless. Yang pertama, WEP adalah salah satu protokol enkripsi awal dalam jaringan wireless. Yang kedua ada WPA, adalah pengganti WPE yang lebih kuat, menggunakan protokol enkripsi TKIP untuk melindungi data. WPA ini sudah mengalami dua evolusi, yakni WPA2 dan WPA3 yang menggunakan protokol enkripsi AES. Dan yang terakhir ada PSK atau passphrase, adalah metode autentikasi yang umum digunakan dalam jaringan rumah tangga. Ada beberapa kelebihan dari jaringan wireless LAN. Yang pertama, pengguna dapat bergerak secara bebas dengan perangkat nirkabel tanpa terikat oleh kabel fisik. Yang kedua, instalasinya lebih mudah karena tidak memerlukan pengaturan kabel yang rumit. Yang ketiga, memungkinkan suatu jaringan bisa mencapai ke tempat yang tidak dapat dicapai dengan jaringan kabel. Yang keempat, operasional instalasi dan biaya perawatan jangka panjang lebih hemat. Dan yang terakhir, konfigurasi jaringan dapat dengan mudah diubah. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke praktek membuat jaringan wireless-nya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu Cisco. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa perangkat yang diperlukan seperti PC, laptop, dan handphone, dan tidak lupa dengan home router. Nah, di sini saya membaginya dalam 3 ruang, yaitu ruang guru plus ruang TU, kemudian ada laboratorium, dan ada ruang kelas. Untuk ruang guru dan TU ini memiliki frekuensi sinyal 5 GHz, sedangkan pada laboratorium memiliki sinyal 5 GHz juga, dan di ruang kelas memiliki frekuensi sinyal 2,4 GHz. Untuk net ID pada home router memiliki IP 192.168.21.1. Oke, langsung saja kita ke pengaturan home routernya. Kita klik home router wireless, kemudian ke GUI, kemudian ke setup. Nah, pada bagian ini kita masukkan IP address. Di sini saya memasukkan IP address-nya yaitu 192.168.21.1. Kemudian dengan subnet max-nya seperti biasanya yaitu 255.255.255.0. Kemudian di sini ada start IP address-nya. Saya mulainya dari 1. Kemudian maximum number of user-nya saya isikan 20. Nah, setelah mengisikan itu, jangan lupa untuk di save setting.
Nah, maka nanti di sini langsung berubah ya. Untuk IP address range-nya mulai dari 192.168.21.1 sampai 200. Setelah itu kita masuk ke wireless. Di sini kita ke bagian basic wireless setting. Nah, untuk di sini terdapat 2,4 GHz, 5 GHz 2, dan 5 GHz 1. Untuk yang 2,4 GHz tadi, saya memilih di ruang kelas. Jadi untuk network name atau SSID-nya kita masukkan nama ruang kelas. Kemudian pada yang 5 GHz 2 saya pilih nama laboratorium, dan yang terakhir ada yang 5 GHz yang pertama tadi saya pilih ruang guru plus TU. Setelah itu kita save setting juga. Oke, selanjutnya ke wireless security. Nah, di wireless security ini untuk security mode-nya saya memilih BPA personal dengan enkripsi TKIP. Nah, pada 2,4 GHz tadi kan untuk ruang kelas. Jadi di sini saya menggunakan passwordnya ruang kelas 123. Kemudian pada 5 GHz yang pertama tadi dikarenakan ruang guru plus TU, saya memilih security mode-nya yaitu WPA 2 personal, kemudian inskripsinya TKIP dengan password @abc1234. Kemudian yang terakhir ada yaitu 5 GHz 2 yang digunakan untuk laboratorium. Saya menggunakan security mode-nya BPA personal dengan enkripsi TKIP, dan password-nya saya gunakan lab @1234. Setelah mengatur itu semua, jangan lupa untuk di save setting. Oke, langsung saja kita close. Setelah itu kita masuk ke salah satu PC atau laptop yang ada di salah satu ruangan. Di sini saya akan memulainya dari ruang guru plus TU. Kita klik laptop, kemudian sebelum kita coba menghubungkan atau mengkonfigurasikan laptop dengan router atau wireless router, di sini kita terlebih dahulu yang pertama kita ganti portnya terlebih dahulu. Kita matikan, kemudian kita lepaskan portnya dan kita isikan dengan BPC 300. Nah, karena di sini tadi saya sudah mengaturnya, jadi saya tidak perlu mengaturnya lagi, dan saya langsung ke desktop. Kemudian kita pilih PC wireless. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik connect. Kita pilih ruang guru plus TU, kita pilih ruang guru plus TU, kemudian kita connect. Nah, kita security-nya sesuaikan pada pengaturan di GUI router tadi. Untuk di ruang guru plus TU menggunakan WPA 2 personal, kemudian dengan password @abc1234, kemudian connect. Nah, ini tandanya sudah berhasil ya. Jika kita lihat di link information, nah jika warna sudah berwarna, ini tuh sudah berhasil. Kemudian kita atur konfigurasi handphone pada ruang guru. Kita klik handphone, kemudian kita pilih wireless 0. Nah, kita isikan untuk SSID-nya kita isikan sama, yaitu ruang guru plus TU. Kemudian karena tadi menggunakan WPA 2 persona, kita pilih authentication-nya, kita pilih WPA 2 PSK dengan password @abc1234. Kemudian di sini kita ubah menjadi TKIP. Oke, langsung kita close. Nah, ini tandanya jaringan wireless untuk ruang guru sudah berhasil. Selanjutnya kita pilih
pada ruang laboratorium. Kita klik PC. Untuk PC sama seperti tadi sebelumnya, kita gantikan portnya terlebih dahulu, yaitu dengan WMP300. Dan jangan lupa sebelum menggantikannya kita matikan, kemudian buang dan gantikan dengan WMP300. Karena saya sudah melakukannya, jadi di sini saya tidak perlu melakukannya lagi. Langsung ke desktop. Kemudian ke PC wireless. Kemudian pilih connect. Kemudian di sini kita pilih sesuai dengan ruangannya, yaitu laboratorium, kemudian connect. Nah, untuk di laboratorium tadi keamanannya adalah WPA personal. Jadi di sini security-nya kita isi WPA personal dengan enkripsi TKIP dengan password-nya adalah lab@123. Kita isikan passwordnya sesuai yang di pengaturan GUI router tadi ya. Nah, kita cek pada link information, ini tandanya sudah berhasil. Oke, langsung saja ke PC laboratorium yang satunya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk menggantikan port pada PC. Itu berlaku untuk semua PC yang ada. Kemudian ke config, ke desktop, kemudian PC wireless, kemudian connect. Karena ini pada ruang laboratorium juga, maka kita pilih laboratorium, kemudian connect. Nah, tadi kan menggunakan WPA personal ya, jadi kita isikan sesuai WPA personal, enkripsi TKIP, dan kita masukkan passwordnya yaitu lab@1234. Nah, ini harus sesuai ya dengan yang di pengaturan GUI router. Jika tidak, maka tidak akan terkonek. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya jaringan wireless pada ruangan di laboratorium sudah berhasil. Selanjutnya di ruangan yang terakhir yaitu ruang kelas dengan frekuensi sinyal 2,4 GHz, kita pilih smartphone, kita klik, kemudian kita ke config, ke wireless 0. Nah, untuk SSID-nya kita isikan, yaitu ruang kelas. Kemudian untuk authentication-nya kita sesuaikan, yaitu WPA personal. Jadi kita pilih WPA PSK. Dengan ini kita isikan passwordnya adalah @ruangkelas123. Kemudian ini kita enkripsinya TKIP. Kemudian kita close. Jika tampilannya seperti ini, itu berarti smartphone pada ruang kelas itu sudah terhubung dengan wireless, jaringan wireless. Kemudian yang terakhir kita coba kita hubungkan perangkat laptop yang ada di ruang kelas dengan wireless. Kita klik, kemudian kita gantikan portnya. Untuk laptop itu portnya diganti dengan WPC 300N, sedangkan untuk PC diganti dengan WPM 300N. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita matikan tombol on off-nya, kita off-kan terlebih dahulu, kemudian gantikan portnya. Setelah itu ke desktop, kemudian ke PC wireless. Nah, akan muncul tampilan sama seperti sebelumnya, seperti ini. Kemudian kita klik connect. Nah, kita pilih ruang kelas karena ini berada di ruang kelas. Kemudian connect. Untuk security-nya kita pilih WPA personal dan enkripsinya TKIP. Untuk passwordnya @ruangkelas123. Dan connect. Nah, sudah terhubung seperti ini. Jaringannya sudah terhubung. Oke. Di sini untuk jaringan wireless-nya semuanya sudah terhubung antara
perangkat PC, laptop, smartphone yang ada di masing-masing ruangan sudah terhubung dengan wireless routernya. Kemudian kita coba tes PDU. Kita coba tes PDU laptop di ruang guru, kita tes ke laboratorium. Nah, kita coba tes PDU untuk smartphone di ruang guru dengan laboratorium. Ini sudah sukses ya untuk ruang guru. Kita tes PDU ke laboratorium dan ruang kelas itu sudah sukses. Selanjutnya kita akan tes PDU dari laboratorium ke ruang kelas dan ke ruang guru. Nah, ini sudah sukses. Selanjutnya untuk testing, saya akan mencoba testing dari laboratorium. Saya akan mengetesting dengan ruang kelas. Nah, kita lihat IP address pada ruang kelasnya yaitu 192.168.21.8 dan 121.10. Nah, kita pilih PC, salah satu PC yang ada di lab, kemudian ke desktop, ke CMP. Kemudian kita ping masuk 192.168.21.8. Kita masukkan IP address dari perangkat yang ada di ruang kelas. Nah, selanjutnya kita akan testing lagi dengan perangkat satunya yang ada di ruang kelas 21.10. Untuk mengetesting antara laboratorium dan ruang guru plus ruang TU caranya sama. Kita lihat IP address perangkat laptop yang ada di ruang guru terlebih dahulu ada berapa. Ada IP addressnya 192.168.21.4 dan 192.168.21.6. Kita testing di 192.168.21.4. Kemudian ping lagi 192.168.21.6. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, itu tandanya untuk testing antara laboratorium ke ruang kelas dan ruang guru plus ruang TU itu sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan coba antara ruang guru ke laboratorium dan ruang kelas. Di sini saya akan mengetestingnya melalui laptop yang ada di ruang guru plus ruang TU. Kita ke desktop, kemudian ke CMD. Sebelumnya kita lihat dulu IP address yang ada pada laboratorium. Kemudian ini di laboratorium PC yang pertama IP addressnya 192.168.21.3 dan yang kedua 192.168.21.5 titik 10. Jadi ada titik 3, titik 5, 8 dan 10. Kita coba tes pin 192.168.21.3 dan tes pin lagi titik 21.5, kemudian tes pin lagi 192.168.21.8, kemudian tes pin lagi 168.1.10. Nah, jika tampilannya seperti ini itu sudah berhasil. Dan yang terakhir kita akan coba testing dari ruang kelas menuju laboratorium dan ruang guru plus TU. Nah, dari ruang kelas ini maka kita ambil testingnya, kita ambil IP address dari ruang guru plus TU dan dari laboratorium. Di sini IP addressnya titik 3, titik 5. Kita lihat dulu IP addressnya. 1, 3, 5. Kita akan testing melalui ping 192.168. Kita masukkan IP address dari PC yang ada di laboratorium itu 21.3. Masukkan lagi IP address dari PC yang ada PC kedua yang ada di laboratorium. Selanjutnya kita masukkan IP address dari perangkat laptop yang ada di ruang kelas yaitu 192.168.21.4. Kemudian yang terakhir IP address dari perangkat
smartphone yang ada di ruang guru dan TO 9168.21.6 enter. Oke, jika sudah seperti ini tampilannya sama seperti sebelumnya, maka itu sudah berhasil. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan implementasi jaringan wireless yang ada di SMA Negeri 1 Balong. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.